Selamat malam Bapak Ibu penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia, serta seluruh tamu yang hadir dan menyaksikan Festival KBA DSA Innovation 2023 yang mengangkat tema membangun inovasi kampung berkelanjutan. Sungguh menarik sekali ya, ini Bapak Ibu, para penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Tentunya acara festival ini dapat terselenggara berkat kerjasama yang baik antara Astra dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak Ibu, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @1_Indonesia dan juga di @paguyubankba. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang membuka Instagram, boleh langsung scroll dan juga lihat di @1_Indonesia dan juga di @paguyubankba. Dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channel kami 1 Indonesia dan juga Paguyuban KBA. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kalau begitu langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Ibu penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia, serta seluruh pemirsa yang hadir dan menyaksikan Festival KBA DSA Innovation 2023 yang mengangkat tema membangun ekosistem kampung berkelanjutan. Pada malam hari ini senang sekali rasanya dapat berjumpa secara virtual dan izinkan saya, Rian Timothy, untuk menyapa selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Chief of Corporate Affairs Astra, Bapak Riza Deliansyah, yang kami hormati Head of Environment and Social Responsibility Astra, Ibu Diah Suran Febrianti, Head of Social Engagement Astra, Bapak Trianto, CEO Social Impact Bapak Rio Zakarias Widiandaru, PhD Candidate in Carbon Sequestration, Gen University Korea and Belgium, Mastad Wadika Rangin Sidarta, dan tentunya rekan-rekan media dan Bapak Ibu penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu penggiat Kampung Berseri Astra dan juga Desa Sejahtera Astra, untuk menambah rasa bangga kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita mengawali acara malam hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa dan demi kelancaran acara kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra, mari kita simak bersama sambutan manajemen Astra yang akan disampaikan oleh Head of Social Engagement Astra, Bapak Trianto. Kepada yang terhormat Bapak Trianto, kami persilakan. Halo pegiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.
Sebelumnya kami ucapkan selamat atas partisipasinya rekan-rekan dalam KBA DSA Innovation. Ajang ini merupakan ajang di mana teman-teman semuanya bisa menyampaikan inovasi dan program-program barunya dalam peningkatan produktivitas dan kapasitas kampung dan desa. Tentu semangat ini perlu sekali ditularkan kepada kampung-kampung lain dan desa-desa lain di seluruh Indonesia, sehingga produktivitas, sinergi, dan kemampuan kampung dan desa dalam menciptakan inovasi semakin hari semakin meningkat. Saya ucapkan sekali lagi selamat dan terus semangat dalam berinovasi dan mengembangkan program-program baru di Indonesia, sehingga manfaat dari kampung dan desa bisa dinikmati oleh semua orang. Terima kasih, semangat untuk Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Halo para lokal champion KBA dan fasilitator KBA DSA. Simak perjalanan baru KBA DSA 2023 yuk. Berinovasi untuk negeri. Sejak tahun 2018, Astra telah membina 1060 DSA dan berhasil menciptakan 26.044 tenaga kerja baru serta meningkatkan pendapatan rata-rata sebesar 90,85%. Pengembangan Kampung Berseri Astra atau KBA dan Desa Sejahtera Astra atau DSA hingga akhir 2022 mencakup 176 kabupaten kota di 35 provinsi. KBA DSA Innovation 2023 adalah wadah inovasi untuk setiap agent of change di KBA dan DSA Astra, menjadikan mereka kontributor kebaikan yang penuh kreativitas. KBA DSA Innovation 2023 mencakup 2 kategori KBA dan 6 kategori DSA yang terbagi ke dalam klaster pertanian, perikanan, dan wisata kriya budaya. Melalui kegiatan ini, Astra memberikan peluang inovatif sebagai upaya pencegahan krisis iklim melalui fokus aktivitas berbasis lingkungan dengan cakupan program lingkungan, gaya hidup ramah lingkungan, serta langkah nyata menghadapi krisis pada lingkungan. Seluruhnya sejalan dengan 4 pilar kontribusi Astra, yaitu Astra Hijau, Astra Cerdas, Astra Sehat, dan Astra Kreatif. Kategori Inovasi Wisata dan Kriya Budaya merupakan kreasi atau pengembangan ide unik KBA pada kriya budaya di bidang wisata sesuai dengan 4 pilar kontribusi berkelanjutan Astra. Pada bidang pertanian, perikanan, serta wisata kriya dan budaya, DSA memiliki peranan penting dalam pengembangan lingkungannya melalui masing-masing kategori. DSA Pertanian, Inovasi Produk Utama. DSA berperan memberikan inovasi produk utama guna menambah nilai produk pada hasil pertanian masyarakat desa. Inovasi strategi pemasaran. DSA berperan memberikan inovasi tentang pemasaran, baik secara offline, online, maupun strategi pemasaran ekspor. Inovasi pengembangan produksi. DSA berperan memberikan inovasi terkait olahan dan produksi produk DSA, meliputi alat dan bahan, metode, pengemasan, hingga sistem yang mampu meningkatkan daya jual. DSA Perikanan. DSA berperan dalam inovasi pengolahan produk perikanan, baik dalam peningkatan daya jual maupun peningkatan efisiensi dan efektivitas skala produksi perikanan melalui metode penangkapan ikan dan budidaya air tawar dan air laut. DSA Wisata Kriya Budaya, Inovasi Atraksi Wisata. DSA berperan dalam pengembangan yang inovatif pada objek wisata sehingga memiliki nilai unik pada wilayah tersebut. Inovasi Cenderamata. DSA berperan dalam melakukan inovasi berkaitan dengan cenderamata atau kerajinan tangan yang unik. Seluruh inovasi yang dilakukan oleh para lokal champion KBA dan fasilitator DSA terselenggara pada KBA DSA Innovation 2023 dengan penjurian total 121 peserta maupun finalis dan 3 pemenang dari masing-masing kategori KBA DSA. Terima kasih dan apresiasi kami berikan atas inovasi dan kontribusi pada negeri melalui KBA DSA Innovation 2023. Semangat berinovasi untuk negeri. Karena kita satu Indonesia.
Baik, terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Trianto dan kita juga telah menyaksikan bersama-sama kegiatan apa saja yang sudah dilakukan kami bersama di program KBA DSA Innovation 2023 ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra, acara selanjutnya adalah sesi talk show dengan tema membangun ekosistem kampung berkelanjutan. Tentunya ini sudah ada para pembicara yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya untuk membahas hal-hal seputar ekosistem kampung berkelanjutan. Akan ada pemaparan dari Mas Rio Zakaria selaku CEO of Social Impact yang akan membahas mengenai memaksimalkan potensi desa dalam konsep SDGs. Yang dilanjutkan pemaparan dari PhD Candidate in Carbon Sequestration dari Gen University Korea and Belgium, Mas Tadwadika Rangin Sidarta yang akan membahas mengenai konsep social forestry dan juga sirkular ekonomi desa. Untuk mengawal sesi talk show malam hari ini, tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh Mas Muharram Kemal Adam dari PT Astra International Tbk. Bagaimana kabarnya malam hari ini Mas Adam? Tentunya semangat ya Mas ya. Tanpa berlama-lama lagi Mas Adam, the floor is yours. Baik, terima kasih banyak Mbak dan selamat malam Bapak Ibu semuanya, penggiat-penggiat lingkungan kebanggaannya Astra. Meskipun kita berada pada kondisi malam hari, tapi tetap kita semangatnya semangat pagi ya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak saya sudah diberikan kesempatan untuk dapat memandu pada sesi talk show pada malam hari ini, yang dimana pada malam hari ini kita akan membawakan sebuah sesi talk show dengan tema yang cukup menarik gitu ya Bapak dan Ibu semua, itu adalah membangun ekosistem kampung berkelanjutan. Nah, di mana memang saat ini isu-isu terkait pengelolaan desa ataupun kampung ini memang saat ini Indonesia ini menjadi leading sector gitu ya, karena di luar negeri itu tidak ada itu namanya kampung ataupun desa gitu ya. Dan oleh karena itu, karena kita memiliki sebuah wadah gitu ya, wadah yang bisa kita dorong untuk berkolaborasi bersama-sama dengan masyarakat atau berbasis masyarakat. Kami rasa memang saat ini isu-isu terkait perubahan iklim ini tidak hanya dapat kita lakukan secara sendiri, namun kita harapkan juga bisa kita kolaborasi bersama, terutama dengan masyarakat-masyarakat yang berada di desa ataupun kampung seperti itu. Dan baik, Bapak dan Ibu semua, tanpa berlama-lama, saya ingin memperkenalkan dua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada dengan Mas Rio Zakaria Widiandaru selaku CEO Social Impact ID yang merupakan lembaga konsultan yang membidangi sustainability, CSR, environment social governance, dan community involvement and development. Selamat malam, Mas Rio. Selamat malam, Mas Kemal Adam. Sehat selalu Bagaimana ya. kabarnya Mas Rio pada hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat Mas. Baik. Semangat terus. Siap, terima kasih banyak Mas Rio. Dan narasumber kita yang kedua ada Mas Tadwadika Rangin Sidarta, selaku PhD Candidate in Carbon Sequestration Gen University Korea and Belgium. Selamat malam Mas Dika. Malam Mas Adam. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Lokasinya kalau misalnya dilihat dari universitas ini di Korea atau lagi di Belgia nih Mas? Sekarang lagi di Korea kebetulan. Di Korea berarti kurang lebih waktunya lebih dulu ya dibandingkan 2 Jakarta jam ya. ini. Kayak 2 lagi di jam. Papua Tapi lah. di Papua baik. Iya. Berarti 2 jam dari WIB. Tapi nggak Iya. tetap semangat ya Mas ya? Semangat. Baik, siap. Terima kasih banyak Mas Dika. Baik, Bapak dan Ibu semua, tanpa berlama-lama kita coba mulai diskusi kita dan sesi sharing kita pada malam hari ini, berhubung dua narasumber kita ini sudah semangat sekali ini untuk sharing dari Korea masing-masing, di mana yang pertama ada dari Mas Rio yang akan membawakan tema terkait memaksimalkan potensi desa dalam konsep SDGs. Nah, kira-kira Mas Rio, konsep yang ingin dikembangkan atau yang cukup menarik untuk membangun desa berkelanjutan itu seperti apa, kita pengen tahu nih Mas Rio. Mungkin tanpa berlama-lama saya berikan langsung sesinya kepada Mas Rio, dipersilakan Mas Rio. Oke, terima kasih Mas Kemal Adam atas waktu dan kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu insan keberlanjutan dari Astra International Group, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi senang sekali saya bisa sharing pada malam hari ini. Bapak Ibu, tentunya ketika kita mengenal
mendengar istilah keberlanjutan gitu ya, sustainability apa sih gitu ya artinya gitu ya, apa sih artinya, bagaimana sih kalau dikontekskan dengan Astra sendiri gitu ya, ketika Astra membangun sebuah ekosistem KBADSA yang sangat luar biasa sekali, itu sebenarnya apa sih manfaatnya. Nah gitu, jadi sebelum kita mulai, apakah nanti slide-nya dipaparkan, dilihatkan di sini Bapak Ibu, Mas Kemal? Nah ini baik. Jadi sebelum kita mulai, saya diminta oleh Mas Dava dalam hal ini, Mas Kemal, bahwa Mas sharing dong terkait dengan bagaimana sih mengoptimalisasi potensi desa untuk menciptakan kesejahteraan dan kontribusi ke SDGs. Jadi kita harus memahami dulu, apa sih gitu ya. Ketika apa sih arti sustainable development gitu ya. Apa arti SDGs sendiri. Jadi ketika kita mendengar istilah sustainable development, itu kan definisi yang paling populer adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri. Kata-kata itu sangat powerful. Bahkan dari American Proverb menjelaskan kita ini hanya meminjam dari anak cucu kita, meminjam bumi ini dari anak cucu kita. Jadi ini hal yang menjadi dasar bagaimana kita beroperasi, nanti program-program inisiatif keberlanjutan dari perusahaan dapat mendukung ekosistem, mengangkat potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada SDGs. Itu sebagai pengantar. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita perlu melihat gitu ya, kita perlu melihat bahwa seperti apa seharusnya apa sih kok desa gitu ya, beberapa hal tahun ini ternyata sudah ada SDGs desa gitu ya. Apa sih SDGs desa? Kalau kita ngomongin SDGs ya, Sustainable Development Goal, ada 17 goals Bapak Ibu ya. Dan SDGs desa ternyata ada 18 goals. Ya, yang berbeda adalah nanti kelembagaannya Bapak Ibu. Ya, harapannya apa? Ketika SDGs ini menjadi tujuan bersama melalui program-program inisiatif keberlanjutan dari perusahaan ini bisa diadres gitu ya. Dalam hal ini apa? Pemenuhannya seperti apa? Nanti kalau dikontekskan melalui desa, apa potensi-potensi desa yang ada gitu ya, sehingga ini dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ya, prinsip yang jelas apa? Yang selalu kita dengungkan, kita dengarkan bersama bahwa no one left behind. Nah, dalam hal ini, ya mungkin kita akan lihat dalam hal ini melihatnya seperti apa, bahwa semua unsur yang ada di masyarakat bahkan hingga tingkat desa harus memahami. Kemendes dalam ini Kemendes PDT itu sudah membuat terkait dengan SDGs desa. Nah, oleh sebab itu pencapaiannya seperti apa? Nanti melalui program-program, saya teringat Astra mempunyai program KBADS itu hampir di 1.000 lokasi gitu ya. Bahkan DSA itu ada sekitar 844 desa mungkin yang tercatat, bahkan lebih dalam hal ini. Bayangkan, kontribusi satu perusahaan saja sebanyak itu terkait dengan lokasi desanya. Next slide dalam hal ini. Terus kemudian seperti apa? Kenapa kok desa harus berperan pada SDGs Bapak Ibu? Nah, ini kan seperti kita ketahui tujuan awal dari SDGs apa? Mengatasi berbagai tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam hal ini apa? Mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, desa antar desa dan negara dengan negara lain. Maka desa sangat berperan dalam pemenuhan aspirasi pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan desa, berarti apa? Akan ada percepatan SDGs. Pelaksanaan SDGs akan jadi lebih holistik, lebih inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu, berdasarkan data, 43 hingga 44% masyarakat di negara kita itu tinggalnya di pedesaan. Ya. Kemudian banyak sekali 74.954 desa di Indonesia berdasarkan dari data Kemendesa PDT di tahun 2022. Ternyata ada tantangan dan potensi ekonomi yang di sini. Pengembangan ekonomi bisa timbul. Bayangkan kalau Indonesia melalui nawacitanya dapat membangun negara dari pinggiran, membangun negara dari desa. Kita bayangkan seluruh desa tumbuh,
itu pasti akan manfaatnya dirasakan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di desa juga ada sumber pertanian dan ketahanan pangan. Pastinya apa? Bayangkan, persawahan kita nggak mungkin ada di kota. Mungkin ada di Jakarta. Lokasinya pastinya ada di desa. Oleh sebab itu, sumber pertanian dan ketahanan pangan ada di desa. Pusat sumber daya alam dan keanekaragaman hayati juga berada di desa. Potensi-potensi ini kenapa desa harus berperan aktif, Bapak Ibu. Nanti melalui kolaborasi dengan pihak ketiga lainnya, desa harus berperan. Desa harus berperan aktif dan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, struktur organisasi dan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi di desa. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya partisipasi yang sangat tinggi, tujuan pembangunan berkelanjutan tidak keniscaya. Nah, itu akan tercapai di 2030. Serta mulai dari desa, kita dapat mengurangi tingkat ketimpangan di regional, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan lihat kenapa, terus bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, bagaimana pendekatannya. Nah, Bapak Ibu, bayangkan di SDGs desa, masing-masing goals itu ada caranya. Ini merupakan contoh sederhana bagaimana cara desa dapat berkontribusi aktif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan maupun SDGs. Contohnya, dengan desa tanpa kemiskinan, di goals nomor 1. Minimal apa? Di desa harus ada penciptaan lapangan pekerjaan di desa. Istilahnya Pak, orang desa, saya sendiri juga orang desa, mungkin harus bisa pulang membangun desanya, menciptakan lapangan pekerjaan di desa melalui potensi-potensi yang ada di desa. Nah, kemudian apalagi? Peningkatan potensi penduduk asli, potensi produk asli desanya. Bahkan desa melalui One Village, One Product, One Village, One Export, itu sangat luar biasa. Bahkan itu adalah wujud nyata. Ternyata desa juga berpotensi meningkatkan perekonomiannya sendiri, berkontribusi pada SDGs juga. Nah, saya contohkan lagi. Yang apa? Yang keempat, pendidikan. Ya, pendidikan dalam komunitas. Di goals yang keempat. Seperti apa? Program penyediaan akses layanan pendidikan dan bikin perpustakaan desa, Bapak Ibu. Jadi apa? Aspek pendidikan di desa harus dalam hal ini dipedulikan. Harus concern semua masyarakat terkait dengan pendidikan di desa. Jangan sampai ada paradigma, oh kalau orang desa pendidikannya rendah. Tidak boleh, Bapak Ibu. Bahkan di desa, sekarang kita harus punya mindset bahwa pendidikan, pemerataan pendidikan harus mulai dari level desa. Itu seperti itu, Bapak. Selanjutnya. Nah, ketika ini terus apa sih? Gitu ya, apa sih manfaatnya? Baik, Bapak Ibu, mungkin ada sedikit kendala. Di sini, ketika kita lihat apa sih manfaat implementasi SDGs bagi desa, gitu ya. Manfaat bagi pemerintahnya jelas ada. Manfaat bagi masyarakatnya juga harus ada. Di sini apa? Untuk masyarakat pemerintah desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas lokal, pertumbuhan ekonomi inklusif, penghematan anggaran pemerintah, Bapak Ibu, dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan, Bapak Ibu. Masyarakat bagi apa? Manfaat bagi masyarakat desa apa? Peningkatan akses terhadap layanan dasar, apa? Pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tentu ini ada manfaat terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian penciptaan peluang pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, Bapak Ibu, melalui pendidikan, ketahanan pangan terhadap perubahan iklim. Bayangkan, tadi saya sedikit diskusi dengan Mas Adam sebelum mulainya acara. Adanya perhutanan sosial yang nanti akan dibicarakan di sesi selanjutnya, gitu ya. Itu kan luar biasa. Bagaimana desa dapat membantu ketahanan pangan terhadap perubahan iklim. Bahkan membantu addressing bagaimana perubahan iklim itu dapat direduksi. Kan seperti itu. Serta peningkatan kesehatan lingkungan di sini. Nah, yang terakhir dalam hal ini karena bagaimana mengoptimalkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan. Contoh nyata, Astra sendiri sudah banyak ratusan bahkan ribuan program pemberdayaan masyarakat melalui KPA DSA. Kemudian apa? Pembangunan ekonomi lokal. Ya, dalam hal ini ekonomi melalui One Village, One Product, One Village, One Export dan lain sebagainya itu hal-hal yang untuk membangun ekonomi lokal, Bapak Ibu. Yang ketiga, peningkatan akses terhadap layanan dasar.
ya di program ada peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang penting apa? Bapak Ibu nanti jangan lupakan evaluasi. Setelah dievaluasi nanti diimprove, perbaikan setiap tahun agar manfaatnya dapat dirasakan semakin optimal ke depannya. Yang keempat, Bapak Ibu, di sini apa? Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemudian pengembangan infrastruktur yang ada dengan adanya kolaborasi yang nantinya diberikan oleh banyak perusahaan, misalnya pengembangan infrastruktur melalui anggaran dana desa, anggaran desa, dan kolaborasi pendapatan asli desa. Harapannya apa? Dapat meningkatkan infrastruktur yang ada di desa. Kemudian pengurangan risiko dari bencana. Jadi semua desa sekarang sudah apa? Sudah ada desa tanggap bencana dan lain sebagainya. Nah, selain itu apa? Yang ketujuh ada promosi kesehatan dan kesejahteraan. Ada pendidikan dan pelatihan. Jadi harus anak-anak kecil jangan sampai putus sekolah yang di desa. Berikan pengetahuan bahwa pentingnya pendidikan saat ini. Pendidikan pelatihan, baik itu skill maupun teknis. Bagi pemuda-pemuda, baik itu pemuda dan ibu-ibu atau anak-anak, itu akan memberikan apa? Pengetahuan, memberikan skill agar dapat membangun desanya secara kolektif. Kemudian tentunya ini pengembangan wisata berkelanjutan lah. Banyak sekali kalau ini Astra punya ya terkait dengan wisata. Nah, tinggal bagaimana akan menjadi wisata berkelanjutan yang selalu diimprove, selalu diukur dampaknya dan perbaikan-perbaikannya ke depan agar terciptanya wisata yang berkualitas dan yang berkelanjutan. Yang ke-10, penggunaan teknologi dan inovasi. Tentunya pertama ini kita tidak bisa lari. Bahkan kita harus mengadopsi, menggunakan teknologi-teknologi dan banyaknya inovasi yang harus kita lakukan agar keberlanjutan itu selesai dan tercipta. Yang ke-11, pengelolaan keuangan dan pembiayaan lokal. Jangan sampai masyarakat desa nggak melek keuangan. Berikan pemahaman terkait literasi keuangan supaya masyarakat desa tidak terjebak pada permasalahan-permasalahan yang kita dengar tempo hari. Seperti apa? Pinjol. Ya, yang apa? Yang dalam hal ini memberatkan masyarakat yang ada di desa. Dan tentunya desa harus terbuka terhadap kemitraan dan kolaborasi multi pihak. Karena apa? Program-program CSR, program DJSL, program-program dari anggaran dana desa, dari desa, pendapatan asli, dan sumber-sumber keuangan lainnya harus dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang ada di desa itu sendiri. Sehingga apa? Yang dilakukan di desa, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di desa maupun pemerintah desa, itu akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ada di desa. Sehingga apa? Otomatis akan link, otomatis akan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Harapannya apa? Potensi yang dioptimalkan sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sekaligus berkontribusi kepada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Itu saja Mas Kemal. Karena keterbatasan waktunya terbatas. Terima kasih banyak. Nanti harapannya kita dapat berdiskusi lebih lanjut di sesi selanjutnya. Terima kasih. Mas Kemal. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Mas Rio untuk sharingnya ini ya, temanya tadi. Ya adalah terkait no one left behind, yang mencerminkan semangat kita, semangat inklusivitas dalam mencapai tujuan bersama, yaitu adalah pembangunan berkelanjutan. Di mana memang tujuan pembangunan berkelanjutan ini saat ini mengalami dinamika gitu ya. Banyak sekali tantangannya dan kita ini dihadapin bagaimana caranya kita mengatasi tantangan-tantangan dari dinamika global tersebut gitu ya. Dan memastikan kesejahteraan manusia itu dapat tetap bertahan dan dilanjutkan. Dan bagaimana caranya implementasi SDGs ini bisa menjadi lebih holistik, inklusif, dan juga relevan. Nah, di narasumber kedua kita dengan Mas Dika, ini akan lebih menjelaskan gitu ya, men-sharing kepada Bapak Ibu semua penggiat-penggiat lingkungan Astra ini, kira-kira konsep seperti apa sih yang memastikan tadi ya yang sempat disampaikan oleh Mas Rio, ada pilar sosial, pilar ekonomi,
pilar lingkungan. Ini bisa menjadi satu padu mendukung seluruh elemen-elemen yang mendukung kehidupannya kita dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan kita ini dapat sustain, dalam hal ini adalah berkelanjutan. Tidak hanya memenuhi kebutuhan kita saja, namun juga menjaga secara fungsi ekologi dari alam itu sendiri. Ini mana nanti di sesi kedua ini ada Mas Dika yang akan membawakan temanya itu adalah konsep social forestry atau perhutanan sosial dan sirkular ekonomi yang berbasis desa. Kira-kira Mas Dika sudah siapkah? Siap, siap. Bismillah. Baiklah kalau begitu. Untuk waktu dan layar dipersilakan Mas Dika. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu hadirin sekalian, para jagoannya KBA Desa Astra. Perkenalkan saya Dika sebagai ya mungkin kalau di title di sini kepanjangan, tapi sebenarnya saya ex Astra gitu. Jadi saya sudah pernah terpapar inspirasi dari Bapak Ibu sekalian dan berbagai sepak terjang Bapak Ibu di inovasi KBA DSA-nya Astra gitu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Rio dan tadi di bridging juga oleh Mas Adam, konsep yang tadi SDGs ini sekarang di sesi selanjutnya saya kasih satu contoh konsep yang sangat mengerucut gitu di bagian social forestry atau perhutanan sosial. Akan coba kita bahas dalam waktu kurang lebih 6-7 menit gitu. Meskipun topik ini memang seharusnya sangat luas dan banyak diskusi yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin boleh next slide. Atur. Oke, next slide lagi nggak apa-apa. Oke, nah jadi sedikit membahas akar masalah. Kenapa sih tadi ya mulai dari masalah desa SDGs gitu, lalu sekarang zooming in ke social forestry gitu. Apa sih sebenarnya akar masalah? Kenapa kita sibuk-sibuk ngurusin ini gitu? Jadi jawaban paling lugas, jawaban paling tegas gitu terkait akar masalah yang sedang kita hadapi bersama-sama adalah perubahan iklim gitu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah familiar karena kita sudah merasakan juga dampaknya sekarang gitu. Tapi kalau kita bahas sedikit agak terperinci, jadi perubahan temperatur permukaan global itu memang kalau dilihat di grafik ini memang semakin gila gitu Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan seperti itu. Kalau dilihat di grafik, jadi dari tahun 1 gitu ya, 1 Masehi sampai 1850 sebelum era industri, disimulasikan harusnya suhu di bumi itu naik turunnya adem ayem aja gitu kalau Bapak Ibu lihat. Jadi naik sedikit, nanti dia turun lagi, hanya di range 0 sampai 0,5 derajat saja gitu. Sedangkan sejak era industrialisasi sampai sekarang, ternyata kenaikannya sudah lebih dari 1 derajat Celcius gitu. Dan dikhawatirkan kalau kenaikan temperatur ini lebih dari ini gitu, dampak dari perubahan iklim akan terlalu masif untuk dihandle oleh umat manusia gitu. Nah, yang kita sudah lihat sekarang dampak dari perubahan iklim itu sudah sangat semakin terlihat, semakin terasa gitu. Mulai dari banjir, kekeringan, gagal panen, kebakaran hutan gitu, di mana di sini memang masalah yang terus-menerus terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lainnya gitu. Lalu kalau kita bahas sumbernya apa sih gitu? Sumber utama dari perubahan iklim atau penyebab utamanya itu adalah emisi dari gas rumah kaca, Bapak Ibu sekalian. Di mana emisi gas rumah kaca ini sebenarnya gitu ya secara porsi penyebab itu lebih besar penyebab yang berasal dari industri. Jadi hampir 75% atau hampir 3/4-nya itu asalnya dari industri. Gitu. Sedangkan sisanya baru dari individu, yang mana sebenarnya sisa yang dari individu ini juga terkait dengan industri. Misalnya kayak kita milih jenis kendaraan yang kita beli, kita milih produk-produk apa dari industri yang kita pilih. Nah, itu juga ada pengaruhnya, ada keterkaitannya dengan industri gitu. Nah, meskipun penyebab utamanya adalah dari sisi industri gitu ya, dampak dominonya atau dampak keberlanjutan dari perubahan iklim ini akan sangat terasa banget di level individu justrunya, terutama masyarakat marginal atau masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, misalnya masyarakat pesisir, masyarakat pedesaan, kehutanan dan lain-lain. Jadi mulai dari dampak seperti persaingan dunia kerja, karena nanti akan makin banyak kerjaan yang berubah mekanismenya karena perubahan iklim, belum lagi krisis pangan nanti karena gagal panen dan lain-lain. Belum lagi masalah kesehatan karena makin banyak nanti perubahan kondisi virus, bakteri dan lain-lain ketika kenaikan suhu iklim gitu ya, sehingga masalah kesehatan pun akan makin sering terjadi. Belum lagi turunnya kualitas air juga gitu.
dan juga kenaikan harga yang pasti akan jadi dampak yang sangat luar biasa gitu. Nah, maka dari itu karena porsi industri besar gitu dari segi penyebab, tapi porsi dampaknya akan sangat besar justru ke level individu, akan sangat masuk akal apabila upaya mitigasi dan adaptasi iklim itu harus menyertakan analisa dampak dan kepentingan untuk masyarakat gitu. Utamanya tadi yang saya sebut sebagai masyarakat marginal gitu yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Saya rasa di sini Astra sebagai kursi industri gitu ya, di sini menunjukkan bahwa memang uh, kepedulian atau pemahaman terhadap isu ini itu memang sangat mengakar hingga ke pemikiran gimana caranya kontribusi industri terhadap masyarakat sehingga masyarakat bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan baik seperti itu. Next. Nah, lalu kenapa social forestry khususnya? Jadi kalau tadi kita bahas ya masalah adaptasi dan mitigasi sebenarnya banyak gitu metode yang bisa dilakukan gitu dari sisi industri maupun sisi masyarakat banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan gitu. Tapi kenapa sektor perhutanan atau social forestry ini menjadi sektor andalan gitu? Karena di target dalam dokumen target Indonesia sendiri gitu ya. Jadi tiap negara Bapak Ibu untuk mengatasi perubahan iklim setiap tahun mereka harus kumpulkan dokumen target gitu. Jadi mereka harus sertakan target Indonesia itu ingin mengurangi emisi, strateginya seperti apa gitu. Nah, di grafik kiri ini diperlihatkan dari dokumen NDC Indonesia, Nationally Determined Contribution gitu. Di mana di sini kalau Bapak Ibu lihat porsi penurunan emisi terbesar itu ya dari grafik ini 55% atau lebih dari setengah itu berasal dari kehutanan dan tata guna lahan, dan sisanya baru di energi, limbah, industri gitu dan agrikultur gitu. Ini menunjukkan betapa masif, betapa pentingnya peran hutan dalam pencapaian target iklim Indonesia sebagai negara gitu. Nah, ada berbagai contoh praktis untuk mitigasi dan adaptasi iklim berbasis kehutanan gitu yang nanti akhirnya dirangkum sebagai social forestry gitu. Jadi konsep adaptasi gitu ya, yang adaptasi di mana adaptasi ini sebagaimana struktur katanya, jadi bagaimana upaya yang bisa membuat kita beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi gitu. Misalnya sekarang tanaman-tanaman makin susah untuk ditanam gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita melakukan berbagai inovasi pada tanaman tahan iklim gitu untuk memastikan keamanan pangan dan memenuhi kebutuhan konsumsi di Indonesia gitu. Misalnya penanaman padi yang khusus, tanaman-tanaman seperti kedelai dan lain-lain gitu. Nah, ada juga effort lain seperti pengelolaan hutan berkelanjutan gitu. Jadi sustainable forest management gitu, di mana di situ kita memastikan pengelolaan hutan itu tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk saat selanjutnya gitu. Nah, selain upaya adaptasi ada juga upaya mitigasi gitu, mulai dari praktek pertanian berkelanjutan gitu ya di porsi hutan gitu, cradle to grave, ataupun penggunaan sisa hutan sebagai sumber bioenergi gitu. Jadi berbagai potensi hutan itu dengan berbagai produknya, kayu, pucuk pohon, cabang, daun dan lain-lain itu bisa banget dijadikan suatu bahan yang berguna gitu. Contohnya di riset saya pribadi, saya menggunakan sisa agrikultur untuk untuk memproduksi karbon aktif yang bisa dipakai di berbagai aplikasi di kehutanan maupun di pertanian gitu. Nah, konsep-konsep ini itu bisa dibungkus gitu ya, bisa dijadikan sebuah konsep yang dinamakan social forestry gitu, di mana social forestry ini termasuk bagian dari yang dinamakan nature based solution, jadi solusi berbasis alam gitu. Jadi solusi untuk mengatasi perubahan iklim yang berbasis alam gitu, di mana di sini konsep social forestry ini mengedepankan kepentingan sosial dan biodiversitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim gitu. Nah, contohnya konsepnya seperti apa sih ada di slide selanjutnya. Nah, konsep social forestry sendiri gitu ya, jadi hadir karena memang hutan itu sangat penting, apalagi di Asia Tenggara gitu. Hampir 140 juta orang itu mata pencahariannya berasal dari hutan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian hadirin banyak juga yang mungkin relate gitu ya atau nyambung gitu. Nah, praktik pengelolaan hutan ini setelah berkembang jadinya karena isu perubahan iklim dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal gitu, mulai dari adanya berbagai pasar produk hutan bahkan sampai ke keperluan tadi kepentingan politik misalnya seperti pencapaian target iklim di Indonesia gitu. Nah, social forestry atau kehutanan sosial itu menawarkan konsep pengelolaan hutan yang berbeda gitu. Jadi bagaimana di konsep ini menawarkan pendekatan yang menyimbangkan antara kebutuhan masyarakat lokal dengan berbagai kepentingan eksternal. Misalnya di sini Astra butuh penanaman pohon untuk
menetralkan emisinya misalnya. Tapi di satu sisi Astra harus memastikan gitu, atau Astra harus memastikan bahwa praktek kehutanan ini juga memberikan banyak dampak ekonomik dan sosial bagi masyarakat di sektor kehutanan juga gitu. Jadi balance gitu. Nah, jadi ada 3 konsep kurang lebih umumnya. Jadi mulai dari pendekatan berpusat kepada masyarakat. Jadi di sini harus dipastikan bahwa masyarakat lokal gitu ya terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Misalnya jenis pohonnya, jenis tanaman yang mau ditanamnya apa gitu. Jadi nggak sembarangan tanam pohon A, B, C gitu. Tapi masyarakat juga harus tahu kalau pohon A ditanam benefit buat kami apa gitu. Apakah buat pangan kah? Apakah kayunya nanti bisa dipakai untuk apakah dan lain-lain gitu. Selain itu partisipasi aktif masyarakat di sini juga dalam bentuk pengakuan atau penghormatan terhadap adat dan praktik setempat gitu. Jadi betul-betul tidak boleh kepentingan penanaman pohon untuk keperluan penetralan emisi dan lain tidak boleh dalam tanda kutip menginjak adat setempat yang sudah ada gitu. Jadi berbagai aturan yang ada atau budaya yang ada di hutan tersebut harus dijaga sedemikian rupa gitu. Nah, itu konsep pertama. Konsep besar kedua adalah yang tadi saya sebutkan, menyimbangkan kebutuhan lokal dan kepentingan eksternal atau diversifikasi manfaat gitu. Di mana di sini harus ada harmonisasi antara kepentingan pemerintah tadi ya untuk mencapai target nasional, bisnis misalnya untuk target emisi di segi korporat maupun manusia yaitu masyarakat setempat dan juga alam gitu. Jadi empat-empatnya elemen itu harus sama-sama dapat untung gitu. Nah, di sini jadi contohnya pengakuan peran multifungsi hutan gitu ya, penyediaan bukan hanya produk kayu tapi produk hutan non kayu gitu yang dimana di situ akan nanti menawarkan peningkatan layanan ekosistem gitu. Dan manfaat besar terakhir atau konsep besar terakhir adalah ketanggapan terhadap perubahan kebutuhan gitu. Jadi di sini nanti jadinya praktek kehutanan sosial ini berkembang untuk menjadi potensi adaptasi masyarakat dengan perubahan-perubahan kebutuhannya karena perubahan iklim gitu. Misalnya tadi karena jenis-jenis krisis pangan misalnya bisa teratasi dengan adanya praktek kehutanan sosial ini juga gitu. Nah, jadinya ada fleksibilitas dalam strategi pengelolaan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul seiring perubahan waktu, utamanya karena perubahan iklim seperti itu. Selanjutnya mungkin yang terakhir harusnya. Nah, jadi ini contohnya gitu ya. Jadi contoh pembagian dampak gitu ya, pembagian matriks dampak yang perlu gitu ya untuk menjadikan social forestry sebagai nature based solutions gitu. Jadi harus kita pastikan pertama dari segi teknis lingkungan kita bisa pastikan hutan ini memang efektif menyerap emisi karbon gitu. Jadi karena nggak semua pohon Bapak Ibu yang bisa menyerap karbon secara efisien gitu. Jadi memang ada pohon-pohon tertentu gitu yang banyak studinya gitu. Nah, ada contohnya misalnya sekian juta hektar itu bisa setara dengan penyerapan karbon seperti apa dan profitnya seperti apa gitu. Nah, dari segi lingkungan selain penyerapan emisi juga harus dipastikan ini bisa mengurangi dampak bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim gitu. Jadi dia mengurangi paparan bahaya gitu. Jadi masyarakat marginalnya juga makin kecil gitu ya skalanya dan lain-lain gitu. Nah, yang penting kedua, sosial ini yang penting sekali gitu. Jadi pastikan social forestry itu juga bisa meningkatkan keamanan air gitu. Jadi social forestry sebagai NBS itu dia jadi infrastruktur alam untuk penyediaan air gitu. Jadi baik itu untuk air konsumsi masyarakat maupun untuk misalnya irigasi dan lain-lain gitu. Jadi bisa juga nyambung ke poin kedua di peningkatan keamanan pangan gitu. Jadi selain air, adanya hutan juga akan melindungi sumber daya genetik hewan, tanaman gitu, mengelola spesies-spesies khusus utamanya terkait dengan pangan gitu ya, dan tadi menyediakan air irigasi gitu. Selain itu, hutan juga harus meningkatkan kesehatan manusia, jadi infrastruktur hijau gitu ya untuk regulasi suhu, pengurangan kebisihan, dan lain-lain ke dampak kesehatan yang bisa dihasilkan. Dan yang terakhir, dampak ekonomi gitu. Jadi yang penting sekali juga gitu, social forestry itu harus bisa menciptakan pengembangan ekonomi di pedesaan gitu. Jadi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, menghasilkan produk kayu gitu, sehingga akhirnya dampaknya itu betul-betul terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat karena adanya dorongan ekonomi di situ gitu. Jadi ini konsep social forestry Bapak Ibu, contohnya ada banyak sekali. Saya rasa mungkin bisa kita diskusikan nanti bersama Mas Adam juga. Tapi secara konsep saya tutup dulu di sini karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangnya, saya kembalikan ke Mas Adam selaku moderator.
Baik, terima kasih banyak Mas Dika untuk sharingnya nih. Ini berarti konsep yang dibawakan yang ataupun di-sharing sama Mas Dika ini adalah konsep social forestry ya. Kalau misalnya bisa saya garis bawahi bahwa memang dengan adanya konsep social forestry ini itu bisa menjamin tiga pilar utama keberlanjutan ya. Lingkungan, sosial, dan ekonomi itu terjamin. Di sisi lingkungannya, kekayaan alam, fungsi ekologi dan ekosistem alam ini tetap terjaga untuk memastikan sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan oleh masyarakat dan serta berkelanjutan. Di fungsi sosial pun masyarakat dapat memastikan kecukupan gizinya, terus juga aktivitas-aktivitas dan kebutuhan keseharian mereka tuh itu dapat terpenuhi, dan yang pastinya adalah dengan kekayaan alam yang tetap terjaga tersebut, perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya pun tetap dapat dipastikan dapat dalam arti berkelanjutan, dalam arti tidak hanya untuk saat ini tapi untuk generasi yang akan datang seperti itu ya. Nah, tanpa berlama-lama sebetulnya dari dua materi yang tadi materi sharing yang sudah tadi disampaikan oleh kedua narasumber kita ini, sepertinya banyak sekali pertanyaan yang muncul ini di kolom-kolom pertanyaan di kolom chat ya. Kalau misal sebelum pindah ke Bapak Ibu penggiat lingkungannya Asra, mungkin saya ingin mengawali dari saya dulu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Rio bahwa saat ini kita itu bersama-sama tidak hanya di level pemerintah, tapi juga di level masyarakat ini harus adanya kolaborasi ya Mas ya. Tadi juga dari Mas Dika sudah menyampaikan juga terkait konsep programnya ini bisa mendukung tiga pilar utama keberlanjutan ini adalah melalui konsep social forestry. Kira-kira di saat masyarakat ini udah tahu nih, udah tahu perlu adanya kolaborasi, terus sudah tahu konsepnya seperti ini. Tapi kira-kira apa sih dan bagaimana sih atau langkah apa yang masyarakat itu harus lakukan terlebih dahulu? Karena saya pun melihat kayak masyarakat ini nggak bisa langsung kolaborasi gitu ya. Begitu juga masyarakat ini nggak bisa langsung jalan, ini ngembangin konsep social forestry ya. Nah, kira-kira masyarakat ini yang mau mendukung keberlanjutan ini, itu kira-kira mereka harus mengawalinya dari mana ya kira-kira? Dari Mas Rio dan Mas Tika, pandangannya seperti apa? Mungkin dari Mas Rio dulu, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Kemal. Jadi dalam hal ini panggilannya Mas Kemal atau Mas Adam sih sebelum? Dua-duanya Tadi boleh, Mas Rio. Dua-duanya boleh. Oke, gini Mas. Jadi gini, sering kali saya turun ke lapangan dan beberapa kali kesempatan berdiskusi dengan masyarakat itu kan seperti ini, bahwa building trust Mas, bangun kepercayaan gitu ya dengan masyarakat dan stakeholdernya. Kemudian ketika kita sudah berhasil membangun trust gitu ya, yang kedua harus apa? Ini penting sekali. Di beberapa kesempatan saya selalu ngomong bahwa apa? Bangun mimpi bersama, Mas. Bangun mimpi bersama. Jadi kalau Astra punya social forestry, masyarakat desa itu tahu nggak itu social forestry seperti apa? Apa manfaatnya? Kenapa kok perlu ada dukungan seperti itu? Jadi apa? Bangun mimpi bersama. Jangan Astra datang bahwa aku punya program social forestry nih. Nah, seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi Pak, ini Bapak ada potensi seperti ini. Potensi ini dijelaskan. Apakah Bapak berkenan seperti ini? Jadi ketika trust sudah dibangun melalui komunikasi, melalui dialog, tentunya yang kedua harus bangun mimpi bersama. Kenapa? Itu aset sumber daya, kapital, infrastruktur. Ya, jadi sustainable livelihood-nya itu dari mereka. Ketika kolaborasi, ya, berkoordinasi, bekerja sama, itu harus sama-sama. Mimpinya sama-sama. Ini jangan hanya mimpinya perusahaan saja, tapi ini juga mimpinya bersama-sama. Tentunya di aspek ya, kalau kita ngomongin ESG, ada apa? Aspek equality, gitu kan. Nah, selain inklusif harus ada equality. Nah, kita nggak ngomongin D ya, adanya diversity, enggak, kita ngomong equality dan inclusivity. Di situ agar apa? Seluruh program kolaborasi ini jalannya akan jadi smooth dan kita akan tahu tujuannya kemana ini program. Mimpinya benar, connect nggak kebutuhan dari masyarakat? Oh, ini mimpinya sejalan agar apa? Programnya yang ditargetkan, yang direncanakan akan terjadi, akan tercipta dampak positifnya. Seperti itu Mas Adam dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Rio. Berarti harus menyamakan mimpinya sama-sama dulu ya. Sebelum kita mulai komunikasi, kita harus punya tujuan dan visi yang sama.
Baik. Kalau dari Mas Dika sendiri kira-kira bagaimana Mas Dika? Ya, menarik pertanyaannya, dan tadi Mas Rio juga udah mengawali jawabannya dengan sangat lugas gitu ya. Kalau dari saya mungkin penambahannya adalah selain mimpi gitu ya, pengakaran selanjutnya adalah bagaimana kita benar-benar menyelaraskan kebutuhan masyarakat juga gitu. Jadi Astra mungkin bukan Astra, mungkin let's say industri ketika mereka butuh pembangunan sosio forestry gitu ya untuk masalah emisi mereka misalnya gitu, atau CSR program mereka. Mereka harus tahu dulu gitu di lapangan masyarakat itu memang apa sih yang dibutuhkan atau problemnya apa sih. Salah satu contoh misalnya Mas Rio kalau saya boleh, ada proyek rekanan social forestry di Kalimantan gitu ya. Konsepnya menarik gitu. Jadi dia ingin mengupayakan adanya reforestasi gitu. Jadi uh, jadi dari sisi kebutuhan industrinya itu dia mereforestasi gitu. Tapi dia tanya ke masyarakat. Dari masyarakat itu sebenarnya apa sih yang jadi problem sekarang gitu. Problemnya ternyata adalah akses kesehatan gitu. Mau ke klinik, mau ke puskesmas jauh gitu. Jadi dibuat konsep social forestry di mana ada deal-dealan antara forest manager dan juga masyarakat. Kalau masyarakat bisa bawa bibit gitu ya, bibit tanaman gitu. Jadi bibit tanaman itu akan dihargai dengan akses kesehatan gitu. Jadi kalau masyarakat bisa bawa banyak bibit, nanti bisa buat bayar ke dokter umum misalnya, dan dokternya disediakan oleh pihak social forestry manajernya gitu. Jadi ada keselarasan di situ. Meskipun terdengar transaksional, tapi jadinya memang masyarakat betul-betul merasakan dampak yang luas dari adanya upaya tadi gitu, seperti social forestry. Saya rasa itu yang penting gitu, bagaimana kepentingan itu sama-sama terjawab, masyarakat betul-betul mendapatkan apa yang mereka mau, dari segi pemangku kepentingan lain misalnya industri atau pemerintah juga mendapatkan apa yang ditargetkan gitu. Saya rasa itu yang penting untuk jadi fondasi awalnya gitu. Baik, Mas Dika. Kalau misalnya tadi dari Mas Rio adalah menyamakan visi dan juga mimpi, yang sekarang berarti selain itu kita juga memerlukan memastikan kesesuaian antara kebutuhan kita dengan apa yang bisa kita coba dorong dan lakukan bersama gitu ya. Jadi tidak sampai ada miss gitu. Ternyata kita tidak membutuhkan ini, tapi kita malah berat atau mungkin mengerjakan bareng-bareng gitu ya. Tapi ternyata ini tidak sesuai dengan harapan ataupun kebutuhan kita. Baik. Nah, selanjutnya, Mas Rio dan Mas Dika, ini kita punya banyak sekali pertanyaan, tapi karena berhubung kita memiliki keterbatasan waktu, mungkin saya akan mengambil dua pertanyaan utama yang menurut saya ini cukup menarik. Yang pertama ini ada pertanyaan, kalau misal saya lihat ini, yang pertama adalah, Mas, kira-kira buat desa-desa yang di pesisir pantai, ada nggak ya hal yang bisa dilakukan terkait dengan aspek sustainability-nya? Kira-kira apa ya? Nah, kira-kira dari Mas Rio bagaimana, Mas? Kalau oke, thank you Mas. Kalau di pesisir, wah itu harusnya banyak sekali, gitu ya, banyak sekali. Nah ini sedikit cerita, saya lagi mendampingi beberapa perusahaan terkait di area pesisir gitu ya, melihatnya bahwa gini. Yang pertama pastikan dulu ada data. Data itu didapatkan dari mana? Dari pemetaan sosial dan stakeholder-nya. Nah, kalau sudah ada data, ada pemetaan sosial dan stakeholder-nya, nanti Bapak Ibu harus bikin gitu ya, harus bikin business case-nya. Karena kebutuhannya apa tadi? Again, kebutuhannya apa? Disamakan lagi visinya, disamakan lagi mimpinya, kemudian dijalankan. Programnya apa sih? Banget. Biasanya, maaf banget. Ketika di permasalahan pesisir itu klasikal, tapi seringkali ini terjadi. Contoh, pendidikannya rendah. Contoh, anak-anaknya kesehatannya kurang. Gitu ya. Contoh apalagi bagaimana mereka mendapatkan akses terkait dengan ekonomi itu tidak merata. Mereka hanya tahunya terkait dengan mencari ikan saja. Tidak ada terkait dengan produk turunannya. Tidak ada inovasi-inovasi yang diberikan. Jadi padahal kalau kita ngomongin dulu ekonomi, kalau mungkin kita dalam kesempatan akan diskusi, itu manfaatnya akan jadi luar biasa sekali. Jadi program-program inisiatif keberlanjutan itu harus diketahui di awal. Harus dilihat berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada di pesisir tersebut. Karena apa? Berbeda Mas Adam. Berbeda ketika teman-teman sekarang lagi di Papua. Tim saya lagi di Papua.
kemudian ada lagi di Makassar, ada lagi di daerah Pasar. Ternyata konteksnya berbeda-beda gitu ya. Konteks di Tegal berbeda dengan yang di Makassar, Makassar berbeda dengan ada yang di Papua. Teman-teman di Papua ngomongnya seperti ini, Mas, makannya makan ayam mahal banget di sini, tapi makan ikannya murah loh. Kalau di kita kebalik dong. Nah, kalau kita yang ada di Jakarta dan sekitar, kan kebalik dong. Makan ikan itu mahal, makan ikan itu murah. Nah, jadi kontekstual dilihat dari potensinya, dilihat dari problemsnya, kemudian penetrasi terkait dengan program-program inisiatif keberlanjutan, dalam hal ini program ESG-nya, program CSR-nya, community development-nya, itu bisa pas dan tepat sasaran. Sehingga kontekstual dilihatnya program seperti itu. Itu sih, Mas Adam. Mantap sekali Mas Rio. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir. Ini saya ingin berikan ke Mas Dika. Ini dari salah satu penanya ini, penggiat lingkungan Astra ini, beliau menginformasikan kita itu di desa kami ini memiliki banyak potensi untuk dapat dilakukan. Dan prosesnya itu pun juga kami rasa banyak hal yang bisa dikolaborasikan, terlepas dari social forestry. Kira-kira Mas Dika ada saran ataupun masukan tidak? Kami pun harus mengembangkannya dari daerah di sekitar kami untuk pengembangan social forestry itu seperti apa? Siapa yang harus kami ajak kolaborasi terlebih dahulu? Apakah Astra ingin mau? Kalaupun mau, kira-kira ada masukan nggak ya Mas kalau misalnya kami ingin kolaborasi dengan Astra? Seperti apa nih kira-kira dari Mas Dika kalau misalnya menanggapi hal ini, masukan nih Mas? Terima kasih Mas Adam. Dapat pertanyaan itu saya jadi flashback seolah-olah saya masih jadi seorang insan Astra. Mungkin emang insan Astra itu bukan jabatan ya, tapi memang sebuah jalan hidup yang ketika orang udah jadi insan Astra, selamanya akan jadi insan Astra gitu. Tapi makasih Mas atau Mbak pertanyaannya gitu. Mungkin kalau dari saya bold menjawab pertama gitu ya, terkait potensi social forestry dari sisi mungkin penggiat kampung atau desanya gitu yang tahu ini ada lahan yang potensial gitu. Yang pertama harus saya sampaikan adalah ini sebagai sekarang yang sudah bukan di corporate, saya harus sampaikan hutan itu menjadi komoditi yang sangat seksi gitu. Mohon maaf bahasanya gitu, tapi memang menjadi suatu komoditi yang sekarang banyak dicari gitu. Jadi potensinya sangat besar. Jadi kasarnya nggak usah nyari pun orang bakal butuh gitu. Jadi pastikan mungkin Bapak Ibu sekalian itu punya stakeholder yang punya tanggung jawab yang jelas gitu. Jadi misalnya kerjasama dengan perusahaan atau pemerintah, pastikan mereka memang punya visi yang sejalan dengan apa yang Bapak Ibu harapkan dari pengembangan kawasan perhutanan Bapak Ibu nantinya gitu. Saya rasa Astra dengan berbagai programnya itu selaras banget gitu. Jadi itu yang saya rasa pertama harus dijelaskan gitu. Dan yang kedua, sebagai penggiat lingkungan, Bapak Ibu harus pastikan paham atau tahu nilai-nilai dasar tadi yang di daerah perhutanannya apa gitu. Coba selidiki adat istiadat masyarakatnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Lalu kebutuhan mereka apa yang masih kurang di sana. Tadi Mas Rio dengan sangat detail menjelaskan kalau di masyarakat pesisir stereotipnya apa sih sebenarnya masalahnya apa. Nah di masyarakat kehutanan pun pasti ada masalah-masalah yang sedemikian rupa gitu, seperti yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, ada masalah akses ke layanan kesehatan karena lokasi yang terlampau jauh. Nah itu yang harus kita punya dulu. Jadi kita punya sebagai dari sisi kehutanannya, sebagai masyarakat kehutanannya kita punya pegangan apa aja nih list yang harus kita dalam tanda kutip demand atau minta nanti ke stakeholder lainnya. Jadi ketika nanti engagement dengan perusahaan misalnya dengan Astra atau dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak lainnya, Bapak Ibu sekalian udah punya standing point-nya, udah punya titik berdirinya dulu nih gitu. Kita demand kita apa yang mau kita kolaborasikan nanti dengan pihak stakeholder. Itu yang saya rasa penting, dan untuk mendapatkan itu Bapak Ibu harus betul-betul bisa merangkul seluruh elemen masyarakat. Mungkin kalau social forestry di masyarakat perhutanan gitu. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya ulangi sekali lagi, komoditi hutan itu sangat-sangat dicari gitu. Jadi mungkin kesannya jadi ingin bikin kita meraup keuntungan sebesar-besarnya, tapi arahnya bukan ke sana, tapi arahnya lebih ke gimana caranya kita memastikan pemanfaatan hutan itu bertanggung jawab baik dari segi penggunanya maupun yang nanti merasakan manfaatnya gitu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa menarik.
Baik, terima kasih banyak Mas Dika. Berarti kalau misalnya bisa saya samarikan tadi dari masukan dari apa yang disampaikan oleh Mas Dika dan juga Mas Rio itu adalah bahwa saat ini terkait pengelolaan hutan sendiri ini merupakan salah satu konteksnya itu mainan yang sangat seksi gitu ya. Dalam arti masyarakat pun satu sisi dapat memanfaatkan kekayaan hutan, tapi satu sisi pun kekayaan hutan ini dimanfaatkan tapi dengan penuh tanggung jawab agar fungsi ekologi dari hutan ini tetap dapat kita jaga agar tidak hanya di generasi kita aja yang merasakan tapi juga di generasi generasi selanjutnya pun dapat tetap merasakannya gitu ya. Dan satu sisi pun masyarakat yang ingin ataupun memerlukan kolaborasi, kami pun yakin di Astra pun sangat-sangat terbuka untuk dapat berkolaborasi. Namun yang pastinya adalah kita harus memiliki satu visi dan misi yang sama yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Rio, karena pun Astra pun memiliki visi adalah untuk sejahtera bersama bangsa, dan kami yakin masyarakat pun siap berkolaborasi tidak hanya untuk sekarang tapi untuk jangka panjang. Itu mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan di sesi talk show kita yang sangat menarik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih dan selamat malam Bapak dan Ibu semua. Seru sekali diskusi kita pada malam hari ini ya. Untuk Bapak dan Ibu pasti semangat banget nih malam hari ini. Karena ini terlihat ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tapi mohon maaf sekali ya, mungkin kita tidak bisa membacakan semuanya pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan cukup mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu, penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Kalau boleh saya simpulkan betapa pentingnya ya kontribusi yang dilakukan oleh seluruh pihak untuk pengembangan kampung atau suatu desa, dan tentunya hal ini juga perlu dilakukan secara bersama-sama ya. Peran yang tepat, inisiasi yang dilakukan dari setiap pihak juga harus banyak sekali yang terlibat. Akan sangat berpengaruh ya karena terhadap pembangunan daerah dan tentunya akan berdampak lebih luas lagi. Bapak Ibu, para penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia, mari kita terus berkontribusi dan berinovasi dimulai dari hal-hal terkecil yang tentunya ini akan berdampak lebih luas. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu para penggiat Kampung Berseri Astra Desa Sejahtera Astra. Ini Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra hadir sebagai kontribusi dalam membangun masyarakat berkelanjutan melalui berbagai inovasi di kampung dan desa binaan Astra, dan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentunya ada sosok yang tidak pantang menyerah menginspirasi masyarakat untuk terus optimis dalam berinovasi untuk negeri ini. Selanjutnya Bapak Ibu, tentunya yang berbahagia malam hari ini, saat ini kami akan memberikan apresiasi kepada fasilitator dan juga lokal champion KBA DSA Innovation tahun 2023 yang terdiri dari Korwil Teraktif 2023. Kira-kira siapa ya Korwil Teraktif ya? Ada juga PIC KBA Group Astra Teraktif 2023, Mentor KBA Teraktif 2023, Lokal Champion KBA Teraktif 2023, Fasilitator Paling Kontributif 2023, ada juga Lokal Champion Terbaik 2023. Penasaran siapa saja? Mari kita simak cuplikannya. Terima kasih banyak kepada fasilitator dan lokal champion tahun 2023 yang sudah ikut berperan serta ya dalam mengembangkan penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.
Bapak Ibu, para penggiat Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra, selanjutnya akan ada apresiasi Komite DSA dan Mentor KBA tahun 2023. Penasaran siapa saja? Mari kita simak cuplikannya. Setiap tahunnya Astra terus membuka kesempatan bagi kampung di seluruh di Indonesia untuk bergabung menjadi bagian dari Kampung Berseri Astra lewat program Tunas KBA. Bapak Ibu penggiat KBA, DSA semuanya, pada tahun 2023 ini kami akan mengumumkan 29 kampung yang berhasil lulus dalam program Tunas KBA 2023. Ini dia. Tentunya kami ucapkan selamat sekali lagi kepada kampung yang berhasil lulus dalam program Tunas KBA. Dan tentunya pada tahun 2023 ini sebanyak 130 program inovasi ini yang memberikan dampak bagi lebih dari 100.000 masyarakat telah dikirim oleh Kampung Berseri dan Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia. Para pemenang ini akan mendapatkan hadiah sebesar 1,5 juta rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mengumumkan 3 video terbaik KBA dan 3 video terbaik DSA. Dan ini dia KBA DSA Innovation 2023. Kami ucapkan selamat ya tentunya kepada para pemenang dan Bapak Ibu semua. Sejak tahun 2018 Astra mengadakan KBA DSA Innovation yang merupakan ajang di mana KBA DSA di seluruh Indonesia dapat menunjukkan inovasi yang dilakukan di kampung dan juga di desa masing-masing. Nah, para pemenang mendapatkan hadiah sebagai berikut. Juara 1 20 juta rupiah, juara 2 itu adalah 12,5 juta rupiah, juara 3 10 juta rupiah, dan finalis mendapatkan 2 juta rupiah. Dan saat ini kami akan mengumumkan ya siapa saja finalis dan juga pemenang dari KBA DSA Innovation 2023 kategori DSA Pertanian.
Kami ucapkan selamat ya tentunya kepada para pemenang dan Bapak Ibu semua. Sejak tahun 2018, Astra mengadakan KBA DSA Innovation yang merupakan ajang di mana KBA DSA di seluruh Indonesia dapat menunjukkan inovasi yang dilakukan di kampung dan juga di desa masing-masing. Nah, para pemenang mendapatkan hadiah sebagai berikut. Juara 1, 20 juta rupiah. Juara 2 itu adalah 12,5 juta rupiah. Juara 3, 10 juta rupiah. Dan finalis mendapatkan 2 juta rupiah. Dan saat ini kami akan mengumumkan ya siapa saja finalis dan juga pemenang dari KBA DSA Innovation 2023 kategori DSA Pertanian. Finalis DSA Takengon dari Aceh. Juara ketiga DSA Mitra Organik dari Jawa Barat. Juara kedua Desa Rempah Ponorogo, Jawa Timur. Dan juara pertama kita kira-kira siapa? Ini dia DSA Porang dari Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita akan melihat kategori DSA Pertanian untuk inovasi pengembangan produksi. Kepada finalis DSA Kopi Bondowoso Jawa Timur, kami ucapkan selamat. Selamat juga finalis Desa Aeki Bogor Jawa Barat. Selamat kepada juara ketiga DSA Telaga Kodok Maluku. Juara kedua kita adalah DSA Muda Nusa Tenggara Timur. Dan juara pertama kita DSA Al Barokah Jawa Timur. Selanjutnya masih dari pemenang kategori DSA Pertanian Inovasi Strategi Pemasaran. Ini dia DSA Telaga Bakti Aceh selaku finalis. Selanjutnya finalis masih dari DSA Moncar Moncer dari Jawa Tengah. Juara ketiga DSA Kolol Manggarai Timur. Juara kedua DSA Insan Madani. Dan juara pertama DSA Kelir Jawa Tengah. Baik, selanjutnya kami akan mengumumkan finalis dan pemenang KBA DSA Innovation 2023 untuk kategori DSA Perikanan. Ini dia. Pemenang kategori DSA Perikanan. Selamat kami ucapkan kepada finalis DSA Fishing Arrow Community dari Maluku, finalis DSA Sulawesi Bali, finalis DSA Beruta Kalimantan Tengah, finalis DSA Rukun Makmur dari Jawa Tengah. Selamat kepada juara ketiga DSA Blitar dari Jawa Timur. Juara kedua DSA Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan juara ke-1 DSA Baitu Surur dari Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mengumumkan finalis dan pemenang KBA DSA Innovation 2023 kategori DSA Wisata Kriya Budaya. Ini dia. Kategori DSA Wisata Kriya Budaya. Inovasi atraksi wisata, ini dia. Selamat kepada finalis DSA Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat kepada finalis DSA Muncar Moncer dari Jawa Tengah. Juara ketiga DSA Kopi Agan Sumatera Barat. Juara kedua DSA Jamplang Cirebon Jawa Barat. Dan juara pertama kita, kira-kira siapa? Ini dia DSA Bondowoso Jawa Timur. Selanjutnya, ini pemenang kategori wisata kriya budaya Cindramata dan kerajinan tangan. Selamat kepada finalis DSA Budo Sulawesi Utara. Finalis DSA Singkawang Kalimantan Barat. Selamat kepada juara ketiga DSA Kelir Berdikari Agrikultura dari Jawa Tengah. Selamat kepada juara kedua DSA Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Dan juara pertama DSA Blitar Jawa Timur.
Baik Bapak Ibu, setelah pengumuman DSA Innovation kategori pertanian, perikanan, dan juga wisata kriya budaya, kami akan lanjutkan pengumuman siapa saja pemenang dari KBA DSA Innovation 2023 dalam kategori Kampung Berseri Wisata Kriya Budaya. Ini dia kategori KBA Wisata Kriya Budaya. Selamat kepada finalis KBA Cidadap Eco Village, Jawa Barat. Selamat kepada finalis KBA Tanjung Piayu, Kepulauan Riau. Selamat kepada juara ketiga KBA Solo dari Jawa Tengah. Selamat kami ucapkan kepada juara kedua KBA Ngilngop dari Maluku. Dan ini dia juara pertama kita KBA Mojo Trisno dari Jawa Timur. Baik, selanjutnya kami akan umumkan pemenang KBA DSA Innovation kategori Kampung Berseri Inovasi Peduli Iklim 2023. Ini dia. Selamat kepada finalis KBA Pekayon, Jawa Barat. Finalis KBA Pemantang Panjang, Kepulauan Riau. Juara ketiga KBA Rempoah, Jawa Tengah. Juara kedua KBA Lenggok Sono dari Jawa Timur. Selamat kepada juara pertama KBA Ramang-Ramang, Sulawesi Selatan. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara Festival Kampung Berseri Astra Desa Sejahtera Astra 2023 membangun inovasi kampung berkelanjutan. Sebelum ditutup, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta dapat mengisi link feedback kegiatan ini melalui bit.ly/feedback_fest KBA DSA, dan ini akan tampil juga di layar. Untuk mendapatkan sertifikat kegiatan, Bapak Ibu juga dapat mengunduh materi melalui bit.ly/materi_fest KBA DSA, dan ini juga akan tampil di layar atau barcode yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa juga kami ingatkan Bapak Ibu bisa follow Instagram kami di @1_Indonesia dan juga di @paguyubankba. Kalau Bapak Ibu mungkin sekarang sedang membuka Instagram, boleh langsung di scroll aja, dibuka di @1_Indonesia dan juga di @paguyubankba. Dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube kami, yaitu di 1 Indonesia dan juga Paguyuban KBA. Pada akhirnya, sampai juga kita di akhir kegiatan hari ini. Terima kasih untuk seluruh pengisi acara, pembicara, dan pastinya seluruh praktisi dan penggiat KBA DSA di seluruh Indonesia. Saya Rian Timothy, seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai berjumpa dalam Festival KBA DSA 2023 tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.